Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Presisi Inspiratif. Aibda Sekudin, Babin Kamtibmas Desa Sariharjo, Polsek Nganglik, Sleman, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan tanah kas desa yang mangkrak diubah menjadi lahan perikanan. Selain itu, Aibda Sekudin juga membentuk forum kemitraan polisi dan masyarakat untuk bersama menjaga Kamtibmas. Berikut kisahnya. Menjadi seorang bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat membuat Aibda Sekudin, Babin Kamtibmas Desa Sariharjo, Polsek Ngaglik, Polres Sleman, Polda Istimewa Yogyakarta, bersama masyarakat menjaga kondusivitas di wilayah desa binaannya. Salah satunya, tingkat kriminalitas dapat diatasi jika masalah ekonomi masyarakat dapat tertanggulangi. Untuk itulah, Aibda Sekudin berusaha untuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Aibda Sekudin memotivasi masyarakat untuk mengupayakan ketahanan pangan di kawasan tersebut, yakni dengan menginisiasi kelompok perikanan Umbul Manunggal. Berawal dari tanah kas desa yang mangkrak, Aibda Sekudin bersama tokoh masyarakat mengajak masyarakat agar membuat perikanan aktif berkelanjutan. Jenis ikan yang dipelihara adalah nila, bawal, dan lele. Dalam kelompok tersebut, ada yang bertugas sebagai pemasaran, sehingga ketika ada anggota yang panen, maka petugas tersebut akan membantu menjualkan hasil panen. Selain itu, Aibda Sekudin juga membentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat atau FKPM. Organisasi yang dibentuk tiap dusun ini untuk bersinergi dengan Babin Kamtibmas Aibda Sekudin dalam lingkungan desa. Tim Liputan Polri TV. Ya, untuk mengetahui lebih lengkap kisah anggota Babin Kamtibmas Desa Sariharjo, Polsek Nganglik, Sleman, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, kita sudah terhubung langsung dengan Bapak Aibda Sekudin. Selamat sore, Pak Sekudin. Selamat sore, Ibu. Ya, bisa dijelaskan bagaimana Bapak bisa memanfaatkan tanah kas desa untuk menjadi lahan perikanan, Pak? Ya, baik, terima kasih, Ibu. Pertama, kita melihat potensi yang ada di wilayah binaan kami, bahwa ada tanah yang sekiranya kurang pemanfaatannya. Kemudian saya berkoordinasi dengan tokoh masyarakat untuk memberdayakan bahwa lokasi yang ada ini perlu diberdayakan. Semuanya butuh partisipasi dan kerjasama masyarakat sehingga bisa tercapai menumbuhkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bisa diolah sedemikian rupa, Ibu. Ya, dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat berimbas pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Apa kegiatan ini terintegrasi dengan Kamtibmas yang semakin kondusif di wilayah Bapak? Sudah pasti karena Kamtibmas sudah tegak lurus dengan pemberdayaan masyarakat. Tentunya taraf hidup masyarakat semakin baik, ekonomi masyarakat semakin baik pula hidup pemberdayaan masyarakat. Mereka dapat diberdayakan untuk daya guna, daya saing yang ada di masyarakat. Fakta yang jelas di lingkungan bahwa ketertiban masyarakat lebih banyak diusik oleh masyarakat itu sendiri. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat itu sendiri, terutama masalah yang tidak daya guna, misalkan pengangguran itu sendiri, bisa memberdayagunakan yang ada potensi, contohnya pemberdayaan masyarakat yang saat ini sudah berjalan dan bisa bermanfaat itu lingkungan yang ada setempat ini, Bu. Iya, baik. Bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan warga dan bisa meyakinkan warga tentang prospek budidaya lele ini, Pak? Pertama, dengan adanya kelompok perikanan ini, kami mencoba pendekatan dengan masyarakat dan tokoh masyarakat. Dengan terbentuknya kelompok perikanan ini, paling tidak adanya suatu pelatihan dan bimbingan dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Perikanan, petugas PPL yang ada di kecamatan,
Dengan ini kemudian kita mendapat kemudahan dan bantuan-bantuan yang ada di pemerintah. Contohnya ada bantuan jaring, ada bantuan bibit. Untuk semuanya adalah bentuk pendekatan kepada masyarakat untuk meyakinkan masyarakat bahwa dengan adanya kelompok perikanan, dengan diakui oleh pemerintah, paling tidak kelompok tersebut bisa bermanfaat dan banyak bimbingan dari pemerintah. Demikian, Bu. Iya, Anda juga membentuk kelompok perikanan Umbul Manunggal ya. Dan apa sih manfaat dari kelompok ini dibentuk, Pak? Manfaat kelompok perikanan ini jelas pasti ada, Bu. Terutama dengan adanya kelompok yang jelas meningkatkan taraf perekonomian masyarakat itu sendiri yang ada di sekitarnya. Kemudian menunjang pelatihan-pelatihan lewat bimbingan dari PPL. Kemudian masyarakat itu juga berdaya saing dengan masyarakat yang lainnya. Kemudian hasil panen sendiri bisa diolah, bisa disalurkan kepada pelaku-pelaku usaha yang ada di sekitar di kelompok itu tersebut, Bu. Ya, artinya sangat luar biasa manfaatnya. Dan bagaimana cara mengolah pakan serta beberapa kali pakan sehari dalam mengembangbiakan ikan sehingga mendapatkan hasil panen yang maksimal, Pak? Ikan itu biasanya kita ngisi dengan bibit benih dengan ukuran gelondong, misalnya satu bentuk jempol ini, Bu. Sehari bisa 2 kali sampai 3 kali pakan pelet, tergantung dengan kapasitas kolam. Jadi kalau kapasitasnya besar mungkin pakannya lebih banyak karena pengembangannya lebih luas gitu. Jadi tergantung bagaimana luas kolam sendiri, menyesuaikan kolamnya dari luasannya. Jadi ada perbandingannya dari benih yang ditaburkan berapa, nanti perbandingannya peletnya pakannya harus sebanding gitu, Bu. Jenis ikan apa saja, Pak, yang bisa dikembangkan dan bibitnya diperolehnya dari mana nih, Pak? Ini ada masing-masing warga kelompok ini ada jenis ikan nila, ikan bawal, dan juga ada lele juga, Ibu, lele. Ya, beberapa waktu yang diperlukan sampai ikan itu siap panen itu berapa waktu, Pak? Berapa lama gitu? Ikan dari ukuran gelondong sampai dengan konsumsi kurang lebih sekitar 3 bulan dengan pakan yang cukup sehari 2 kali. 3 bulan sudah bentuk konsumsi, Bu, sekitar 1 kilo isi 4 sampai 3. Dan sudah berapa banyak panen yang sudah dihasilkan sampai saat ini, Pak, dari kelompok ini, kelompok perikanan ini yang Bapak bentuk? Masing-masing kelompok dalam arti kolam itu sudah banyak yang panen. Nanti konsumsi sudah ada bagian yang memasarkan ketika udah ikan udah tumbuh besar, tinggal bagian memasarkan, tinggal manggil sebagai pembeli gitu, Bu. Jadi nanti tinggal sudah ada komunikasi dengan pembeli tinggal datang untuk menjaring, tinggal masing-masing anggota ini nanti menghubungi bagian anggota ya bagian pemasaran. Jadi tinggal konsumsi hasil, nanti tinggal telepon bagi calon pembelinya. Dan bagaimana cara bagi hasil panen ke warganya, Pak? Mengingat beberapa lokasi budaya ikan ini merupakan milik kelompok warga. Kelompok Umbul Manunggal sendiri, kita itu ada anggota sekitar 23. Jadi tiap masa panen kita memberikan kas untuk kelompok itu sendiri, dan kas itu bisa nanti dimanfaatkan oleh warga sekitar. Kemudian pada saat panen, masing-masing anggota juga bisa memberikan bantuan kepada yang tidak memiliki kolam, Ibu. Jadi sedemikian rupa bahwa anggota warga sekitar yang tidak tergabung dalam kelompok juga bisa
menerima bantuan anggota-anggota kelompok tersebut, Ibu. Iya, selain melakukan pemberdayaan ekonomi warga, Bapak juga membentuk forum kemitraan polisi dan masyarakat. Sebenarnya apa sih tugas kelompok itu, Pak? Bisa dijelaskan? Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Di desa kami sudah banyak forum-forum kemitraan polisi dan masyarakat. Tujuan dari forum kemitraan polisi dan masyarakat ini tugasnya sama halnya dengan kami Babin Kamtibmas, menggalang, bermitra yang tujuannya untuk mendeteksi dini, memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Dari masyarakat kecil baik pidana ringan itu bisa terselesaikan. Intinya gangguan dan permasalahan sosial yang ada di lingkungan, kita bersama-sama dengan forum kemitraan polisi dan masyarakat yang ada untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada di desa, baik kecil maupun sedang, kita selesaikan sama-sama dengan potensi yang ada di forum kemitraan dan masyarakat ini sendiri. Iya, Pak. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya gotong royong dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bahu-membahu dalam menjaga Kamtibmas di wilayah desa? Ya, Ibu. Gotong royong. Negara Indonesia adalah negara gotong royong yang masa waktu penjajahan dulu sudah lahir, sudah ada. Dan gotong royong sendiri itu budaya yang bisa diterima dari Sabang sampai Merauke, yang bisa menjadi kekuatan yang besar sekali dan bisa menjadi daya guna dan bisa memberikan pemberdayaan ekonomi, taraf hidup masyarakat yang ada di wilayahnya. Kita perlu dengan adanya gotong royong. 3 hal yang paling penting dalam kegotong royongan adalah merubah mindset masyarakat itu sendiri, Bu. Mindset masyarakat itu sendiri agar kita perlu gotong royong untuk berdaya saing dalam pemberdayaan ekonomi. Iya. Yang kedua, adanya skill set atau skill pelatihan kepada masyarakat, bahwa kegotong royongan ini penting sekali ada di dalam masyarakat. Yang terakhir adanya toolset, Bu, sarana dan prasarana kita yang perlu adanya sarana di wilayah yang menunjang untuk kegiatan pemberdayaan ini. Demikian, Iya. Ibu. Baik, terima kasih Bapak Aibda Sekudin, Babin Kamtibmas Desa Sariharjo, Polsek Ngaglik, Polres Sleman, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah berbagi kisah inspiratifnya. Selamat melanjutkan tugasnya, Pak, dan salam presisi. Salam presisi, Bu. Ya, presisi inspiratif akan segera kembali dengan kisah menarik lainnya sesaat lagi.